warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eristina, NIM 2359104, lokal PGMI 4D. Di sini, saya akan mensimulasikan video pembelajaran untuk anak SD Akademik kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa nih yang gak hadir hari ini? Wah, alhamdulillah ya, kita hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ada sedikit ice breaking. Jadi semuanya mohon berdiri terlebih dahulu untuk mengikuti ice breaking. Mentari pagi ku siapkan diri, menyongsong
kalian sudah semangat untuk belajar? Wah, sepertinya sudah semangat ya. Sekarang, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui penjelasan Ibu, kalian sudah dapat menyebutkan letak geografis Indonesia dan dapat memahami fungsi peta. Selain memahami fungsi peta, kalian juga dapat memahami batas wilayah Indonesia. Ada yang masih ingat ya kita minggu kemarin belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang Indonesiaku Kaya Raya. Dan sekarang, siapa yang tahu Indonesia disebut negara apa? Betul sekali. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Nah, ada yang tahu berapa banyak pulau di Indonesia? Tidak ada yang tahu? Baiklah, bisa kita perhatikan terlebih dahulu gambar di samping. Nah, gambar di samping menunjukkan berapa banyak pulau di Indonesia. Pulau di Indonesia ada sebanyak 17.508 pulau. Banyak banget kan pulau di Indonesia? Indonesia selain disebut negara kepulauan, Indonesia juga disebut negara apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Selain disebut negara kepulauan, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim dan negara agraris. Ada yang tahu kenapa disebut negara maritim dan agraris? Iya, betul sekali. Pintar ya anak-anak Ibu. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena sebagian besar Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, selain disebut negara maritim tadi, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Kenapa? Karena sebagian besar penduduk Indonesia juga bermata pencaharian sebagai petani. Petani menanam apa saja sih? Iya, betul sekali. Petani menanam buah-buahan, sayur-sayuran, kopi, padi, dan sebagainya macamnya. Nah, budaya maritim dan budaya agraris dapat berupa seperti benda, makanan, dan permainan. Contoh budaya maritim yaitu seperti kapal atau perahu, festival laut, dan pasar ikan. Sedangkan kalau budaya agraris yaitu seperti penenun padi, festival padi, dan pesta panen padi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang peta. Di sini ada yang tahu apa itu peta? Iya, betul sekali. Peta adalah petunjuk suatu lokasi. Peta adalah gambar permukaan bumi, sebagian atau seluruhnya, yang dituangkan ke dalam bidang data dengan skala tertentu. Di sini ada yang tahu apa saja sih unsur-unsur peta? Iya, betul sekali. Unsur-unsur peta yaitu yang pertama yaitu ada judul peta, skala, legenda, arah mata angin, simbol peta, dan garis astronomi. Peta dibagi dua jenis. Ada yang tahu apa saja? Iya, betul sekali. Pintar-pintar ya anak Ibu. Itu ada dua jenis. Yang pertama itu peta khusus dan peta umum. Baiklah, apa anak-anak Ibu sudah paham dengan penjelasan dari Ibu? Alhamdulillah sudah paham ya. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok, yaitu berjumlah 6 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 siswa. Nah, sebelah kiri Ibu ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang Ibu akan memberikan KKPD.
diberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Dan kelompok siapa yang paling cepat mengerjakannya dan paling banyak benar akan Ibu beri 5 bintang. Wah, kita beri aplaus kepada kelompok 2 yang telah menyelesaikan LKPD Ibu dengan cepat dan paling banyak benarnya. Sekarang Ibu akan memberikan 5 bintang kepada kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, bagi kalian yang tidak mendapatkan bintang 5, kalian jangan berkecil hati ya. Misalkan minggu depan kalian juga mendapatkan bintang 5. Baiklah, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Indonesia berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau, yaitu berjumlah sebanyak 17.508 pulau. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim dan agraris karena sebagian besar Indonesia adalah perairan dan sebagian besarnya lagi yaitu adalah tanah yang subur. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh dipimpin doanya. Doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.